Ya, kita cari vokalis yang kalau manggung jelek ya, pasti ada lah. Tidak ada. Tidak ada aura di panggung itu. Siapa nih, Kak? Bikin orang Siapa namanya? Siapa? Gilga? Enggak, Jangan gitu, Pe. Enggak, sumpah. Jangan gitu lah, gagal. Saya ngerasa itu gagal. Apalagi Gagal. naik menurutku. Sama gini Bang Pras. Nah, ini tuh Gagal. Gilga ini dulunya masih bisa dikatakan tidak terlalu dibully ya, tidak terlalu dihujat. Tapi setelah dia menikah dengan Happy Asmara, jadi ikut-ikutan dihujat. Walaupun Gilga ini sebenarnya orangnya anteng-anteng aja, orangnya juga nggak tantruman, tapi semuanya itu imbas dari fansnya yang mendukung Happy Asmara, yang mendukung Denny Caknan, berimbaslah seperti ini kan. Saya rasa semuanya itu salah satunya imbas dari Gilga menikah dengan Happy Asmara. Karena sebelum ada pernikahan dengan Gilga, fansnya Denny Caknan dan Happy Asmara ini sudah terpecah jadi dua. Apalagi Denny Caknan kemudian menikahi Bella Bonita. Dan jadinya ada saling hujat di antara penggemar mereka. Walaupun sebenarnya baik Happy Asmara, Belbon dengan Denny Caknan berusaha untuk meredamnya. Tapi ya yang namanya usaha beberapa orang dibanding dengan jutaan orang tentunya ya nggak bisa, susah untuk meredamnya. Dan mari kita lihat prediksinya. Mengapa orang-orang itu atau sebagian dari masyarakat Indonesia jadi menghujat Gilga, yang jogetnya yang begini, yang scream dan lain sebagainya. Padahal seorang artis itu memang harus memiliki ciri khas. Baik Denny Caknan, kita bisa merasakan walaupun mata kita tertutup, suaranya itu bisa diketahui ciri khasnya. Happy Asmara juga begitu. Dan Gilga ini juga begitu sebenarnya. Mereka bertiga ini memiliki ciri khas suaranya yang kita dengan layar-layar tiduran aja sudah bisa merasakan, oh ini suaranya Happy Asmara, suaranya Gilga, suaranya Denny Caknan. Dan itu sangat bagus loh ya, karena memiliki ciri khas tersendiri. Tapi yang nggak tahu lagi, kok masih saja ada yang berusaha menjadikan Gilga sebagai bahan candaan. Mari kita prediksi. Apakah yang membuat mereka seperti itu? Oh, pakai kartu ini saja ya. Pakai kartu ini saja biar lebih jelas kalian. Apa yang membuat orang-orang tertentu itu, saya bilang orang-orang tertentu karena dari dulu sampai sekarang ya orang-orang itu saja yang jadi rame di dunia. Happy Asmara, Denny Caknan, Gilga, Novek dan lain sebagainya itu. Apa yang membuat orang-orang itu menertawakan Gilga? Bittersweet kenangan dari masa lalu. Seperti yang saya bilang tadi, ada kaitannya dengan perseteruan fansnya Denny Caknan dengan Happy Asmara. Jalinan di masa lalu yang masih saja merembet di kehidupan saat ini. Ada kaitannya dengan masa lalu, kepahitan, kemanisan di masa lalu. Kemudian mengapa sampai saat ini masih saja dijadikan bahan cemoohan? Karena apa? Kreasi. Semua itu bentuk-bentuk usaha agar kayak kontennya lebih meledak dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya adalah kreasi-kreasi dalam dunia perkontenan atau kreasi-kreasi panjat sosial juga bisa. Karena misalnya kalau kapan hari kan screennya Gilga lagi menjadi bahan pembahasan, kemudian banyak sekali yang dompleng dari yang lagi viral itu dan lain sebagainya. Salah satunya karena mereka ingin mendompleng sebuah ketenaran kepada Gilga, sebuah kreasi-kreasi ya, karena ini sebuah karya ya gitu.
apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu dari kreasi tersebut terhadap nama Gilga? Menciptakan sebuah gosip. Nah, menciptakan sebuah pemberitaan yang bisa mengangkat namanya jadinya. Gosip keluar kartunya. Biar jadi bahan pembicaraan, biar ikut trending dan lain sebagainya. Tidakkah kamu menyadari kalau itu sebuah hal yang sangat menyakitkan buat Gilga? Despondensi. Ada kesedihan yang dialami Gilga. Jadi mereka ya mungkin karena itu tadi, karena ada kaitannya dengan masa lalu, ya mungkin ada gesekan-gesekan tersendiri dengan fansnya Happy Asmara yang mungkin menyerang mereka dan lain sebagainya, sehingga timbul rasa kesal dan lain sebagainya, yang pada akhirnya Gilga ini menjadikan bahan topik di dalam konten mereka. Karena ada kreasi, karena ada gosip. Ditambah lagi kalau nyenggol nama Gilga, ada kemungkinan ya menjadi bahan pembicaraan, akan trending kayak gitu. Walaupun nggak trending ya akan banyak dilihat orang seperti itu. Dan mereka nggak begitu mikirin perasaan Gilga di sini yang lagi sedih menghadapi hal itu. Selanjutnya, perseverance, dan mereka itu melakukan nyenggol-nyenggol Gilga secara apa ya, perseverance itu kan ketekunan aslinya. Jadi nggak satu dua kali mereka nyenggol Gilga, jadi bisa berkali-kali dari dulu hingga sekarang. Jadi semuanya itu teman-teman, mengapa mereka seperti itu kepada Gilga? Yang pertama, karena ada kaitannya dari masa lalu, di mana Gilga menikah dengan Happy Asmara, dan Happy Asmara ini memiliki haters yang banyak. Nah, kemudian ada kreasi-kreasi mereka juga. Dengan menyenggol nama Gilga, maka akan menjadi bahan pembicaraan. Kontennya bisa dilihat banyak orang. Walaupun yang komen mungkin orang-orang yang marah-marah. Ya, dan mereka nggak berpikir pada kesedihan atau perasaan Gilga di sini. Bahkan mereka sudah melakukan berulang kali. Ada simbol perseverance di sini. Ini ya. Apakah suatu hari hubungan Gilga dengan orang-orang tertentu itu bisa baikan? Semoga bisa. Tapi mari kita lihat melalui kartunya ya. Apakah suatu hari hubungan mereka bisa baik kembali dengan Gilga? Soulmate, ada potensi bisa baikan. Kemudian, tapi pemikiran-pemikiran itu atau ego-ego itu yang sudah mereka pikirkan, baik mereka pikirkan maupun dipikirin oleh Gilga dengan Happy Asmara, bisa diturunkan egonya. Jadi harus ada saling pengertian di sini, harus ada saling menurunkan egonya untuk kedamaian bersama. Karena sebenarnya mereka ini bisa kok baikan dengan Gilga, ada potensi dengan itu, asal tidak berpikiran macam-macam ini persepsi ini ya. Hanya saja di sini ada confusion. Tidak semudah itu untuk baikan dengan Gilga. Karena ada saja yang meniupkan hal-hal yang bisa membingungkan atau membuyarkan hubungan mereka. Ternyata sangat susah untuk bisa menjalin hubungan baik mereka dengan Gilga. Karena ada pihak-pihak yang tidak menyukai hal itu. Ya, ada pihak-pihak yang tidak menyukai hal itu, teman-teman. Jadi ya harus ada upaya untuk saling pengertian juga, terus saling memahami, jangan sampai ada dipermainkan oleh orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan mereka dan Gilga, berusaha mempengaruhi mereka dan Gilga dan lain sebagainya. Ini nggak bagus, karena ketika pemikiran masih negatif thinking, kemudian mudah dihasut, maka hubungan baik ini akan susah terwujud. Ya walaupun di sini sebenarnya ada soulmate. Mereka kan
saling kenal sebenarnya. Walaupun nggak saling kenal, saling tahu lah kayak gitu. Dan mereka juga sama-sama bekerja seni. Mengapa harus berantem? Mengapa harus saling begini begitu senggolan? Dan tentunya itu nggak bagus, baik untuk Gilga, Happy Asmara, Nopek dan lain sebagainya ini ya. Jadi tujuannya mereka nyenggol Gilga ya karena memang ada kenangan dari masa lalu yang pahit, yang pernah mungkin dihujat oleh penggemarnya Happy Asmara, kemudian masih terendam atau masih tertancap di pikirannya sehingga Gilga ikut-ikutan diserang atau dijadikan bahan cemoohan oleh mereka. Dan untuk gosip ini tadi digosok-gosok makin sip. Nah, dan itu juga sangat menguntungkan buat konten mereka ini ya. Seperti itu ya teman-teman, semoga saja mereka bisa baikan. Untuk apa berantem, untuk apa saling sindir dan lain sebagainya. Itu tidak baik. Apalagi mereka kan publik figur, jadikan nama besarnya menjadi panutan buat kita-kita.